Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa. Namun saat ini tidak sendirian, ada perempuan-perempuan kece di sini. Kita di program terbaru tribunperempuan.com namanya Perempuan Bercerita. Di Perempuan Bercerita ini merupakan sebuah program yang akan membahas tren, isu, dan hal-hal yang terkait dengan perempuan. Kedepannya akan kita bahas di kursi ini bersama dengan perempuan-perempuan hebat di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ataupun kalau kita punya kesempatan dan juga waktu, kita akan dan narasumber kece dari provinsi kita ini. Oke, nah di samping Ajeng, saya punya co-host yang juga sangat cerdas dan luar biasa. Kita akan memandu program ini ke depannya. Ada Salma Pikalohata. Hai, halo Tribuners. Nah, Tribuners, akhir ini banyak sekali muncul kasus perselingkuhan yang memunculkan fenomena baru, yakni pelakor. Fenomena ini kemudian kembali hit lagi karena adanya serial Layangan Putus. Ya, kisah yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Aris dan Kinan itu banyak menjadi perhatian. Mengapa? Di dalam kisah tersebut adalah menceritakan keluarga yang harmonis, Ya, tetapi betul sekali. tidak disangka kalau ada orang ketiga dalam rumah tangga itu. Nah, mengapa sih banyak laki-laki yang memilih berselingkuh padahal sudah punya anak, padahal kehidupan rumah tangganya sudah juga punya anak dan juga punya rumah tangga yang harmonis. Ya, oke. Untuk membahas terkait dengan fenomena Mas Aris yang lagi ramai diperbincangkan baik di sosial media ataupun di kehidupan nyata, jika kita bertemu dengan tetangga, dengan teman kantor, terlihat sekali demam layangan putus ini. Kita rasanya nggak cukup kalau seandainya kita bahas cuman berdua bareng Ama nih. Untuk itu kita menghadirkan beliau adalah, saya catat dulu, Ama boleh dilihat. Narasumber kita adalah seorang dosen adkip di Universitas Patimura Ambon, program studi bimbingan konseling. Ada Friska D sampai SPSI, MSI. Kita langsung sapa aja Kak Fisika di sini. Halo, Halo, Tribunar. Benar ya? Oke, Tribuners ini udah Fisika yang nanti bareng Aceng dan juga Salma kita akan membahas terkait dengan tema kita apa? Ada apa dengan Mas Aris? Mas Aris? Mas Aris, oke. Seperti yang kita tahu ya, bahwa sebenarnya Mas Aris ini merupakan salah satu tokoh utama di dalam drama atau serial Layangan Putus ini. Kalian tahu lah ya, Layangan Putus ini menjadi number one hit di salah satu digital TV Indonesia tentunya saat ini. Malah di semua. Iya, muncul di YouTube, iya di TikTok juga, iya Facebook. Aduh pusing, daripada kita bahas tanpa tahu dasar dan segala macamnya, ya udah kita bahas di sini bersama dengan Usika. Sebelum kita kapal asaki nih ya, melaju ke tema ini, mungkin kita akan ngobrol dulu gimana kabarnya saat ini. Ya, baik-baik aja. Kak Ajeng luar biasa ya, Kak Ajeng. Terima kasih ya udah mau hadir di studio kami pada sore hari ini. Ama juga seperti yang kita tahu ya, Ama ya, kalau drama atau serial ini lagi happening banget nih. Silakan pertanyaan pertamanya. Udah, Usika juga udah nonton. Udah. Kan mungkin kalau udah bahas soal ini tapi belum nonton kan? Iya, sudah Kak Ama. Nontonnya dari TikTok lagi. Oke. Dan memang sebelum kita bahas mungkin ya, kita juga perlu adegan-adegan memang kalau kita sebagai perempuan yang nonton agak gregetan ya. Greget, ya. Sekali. Nah, Usi yang mau saya tanyakan, oke deh. Kalau melihat dari film, dari tindakannya si Aris ini sebenarnya sih kita lihat keluarganya harmonis, dia punya anak yang manis dan keluarganya ya terlihat bahagia sekali, tetangganya banyak yang cemburu. Terus kenapa sih sebenarnya bisa seorang laki-laki itu mau berselingkuh? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara kasus perselingkuhan tuh ada banyak faktornya. Pertama, biasanya tuh tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja ketemu, kemudian membangun komunikasi, akhirnya merasa bahwa oh ada chemistry nih. Nah, akhirnya mulai jatuh cinta. Kemudian ada juga orang-orang yang ngerasa bahwa ini soulmate aku nih. Ih, dia kok lebih perhatian ya daripada istri aku gitu. Ada juga orang yang tertarik karena seksual. Jadi itu biasanya lebih apa ya?
lebih cepat gitu loh, cuma 6 bulanan gitu dia bisa bertahan dalam satu hubungan, setelah itu ya sudah selesai. Kemudian ada juga orang yang berselingkuh itu karena frustasi dengan keadaan di rumah gitu, jadi kayak pelarian dengan kondisi di rumah. Kemudian ada juga orang yang merasa bahwa harga dirinya nih direndahkan gini, jadi dia butuh self esteem booster gitu dari orang lain. Nah itu Pengakuan seperti itu ya benar Kalau Mas sekali. Aris di dalam layangan putus ini dia masuk di kategori yang mana? Kalau Mas Aris, kalau kita nonton film Layangan Putus, dia sepertinya tuh ingin mencari kegembiraan sesaat, apalagi istrinya kan lagi hamil kan, gitu. Tapi di filmnya kan belum ketahuan dia nih selingkuh dari Iya, cuman kalau dilihat sekilas kayak gitu. Oke. Iya. Eh, kalau kalau udah berdua nonton kan? Oke. Dari episode berapa? Episode 8 ya? B, 8 ya? Kalau saya nonton iya 8B. 8 ya. 8B ya. Oke, dari episode 1 mungkin dari pertama kali kalau dilihat ada scene highlight yang bisa dilihat di situ yang paling paling apa ya, sangat berpengaruh, misalnya itu scene yang mana sih, adegan-adegan yang mana sih? Kalau di episode 1, kalau yang kalau aman dulu ya ini kan. Itu kan aduh pusing sama Kak. Jadi itu kan adegan yang paling sebenarnya bikin greget itu selalu Aris itu selalu bohong ke istrinya kalau dia sementara kerja. Itu memang yang paling menyingkirkan sih. Dan itu juga kenapa jadi alasan sekarang itu jadinya banyak perempuan-perempuan yang curiga lagi ke suami mereka, karena di film ini ditunjukkan kalau Aris itu suka berbohong dengan alasan pekerjaan, alasan ketemu teman. Itu cuman karena mau ketemu si pelakor. Oke, kemudian berkembang dari Aris yang suka berbohong ini. Bagaimana reaksi dari si Kinan ini ketika berhadapan dengan Aris yang tukang berbohong itu? Kalau dari penilaiannya seperti apa? Kalau dari penilaian saya sih, saya melihat bahwa Kinan itu tenang ya orangnya. Jadi dia benar-benar tidak mau langsung melakukan judgement atau labeling ke suaminya gitu. Jadi dia benar-benar mencatat setiap detailnya. Ini suami saya perubahannya apa ya? Perubahannya apa ya? Gitu. Jadi dari situ jadi dia bukan hanya berbicara tanpa bukti. Jadi ada bukti-bukti yang jelas sehingga membuat bahwa oh benar, apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak keliru. Karena benar-benar itu ada bukti-bukti yang otentik gitu, Kak Ajeng dan Kak Salma. Jadi tidak muncul ada kecurigaan Iya, di sana ya? bukan asas praduga tak bersalah ya. Tapi sudah ada hipotesa. Iya, sudah ada Tapi kan? toh kecolongan juga Iya, ya, mestinya dengan karakternya si Kinan yang super cerdas ini. Iya benar. Namun sampai di puncaknya ketika ketahuan selingkuh oleh si Kinan Si ini, Kinan. apakah sudah terlalu terlambat untuk mengetahui itu atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau dibilang terlambat tidak ya. Lebih baik kita tidak apa ya, ya tidak buru-buru. Kemudian juga lebih baik tahu terlambat daripada tidak tahu sama sekali. Hidup dalam hubungan toksik yang sebenarnya sudah salah tapi berusaha untuk baik. Kalau misalnya suami kita pulangnya terlambat, itu kan pasti kayak aduh kenapa ya pulangnya Timbul terlambat. Iya. pertanyaan dari mana, kemudian kerjaannya. Sebenarnya sih ada pasangan yang kemudian tidak mau mencampuri urusan rumah tangga dan juga pekerjaan seperti itu. Takutnya apa ya? Tidak dia suaminya menjadi tidak profesional ketika istrinya terlalu masuk ke dalam ranah pekerjaannya, begitu pun sebaliknya perempuan merasa bahwa saya beranjak terlalu jauh ke sana. Namun lagi-lagi kecolongan tadi karena tidak tahu akan hal-hal di luar sana dan hipotesa-hipotesa simpel tadi tidak memunculkan asas praduga, tidak bersalah atau apapun itu. Namun setelah diketahui
bahwa si Aris ini selingkuh. Sebelum kita ke sana, sebelum kita ke sana ya, pembelaan yang tadi dilakukan oleh Kinan dengan hipotesanya bahwa tidak oh iya dia kerja kayak gini, jadi cocokologi itu yang kemudian sampai pada kesimpulan suami saya baik-baik saja di luar sana seperti itu. Apakah ini membuat kita perempuan bahwa sudah tahu ada yang salah dengan perasaan, dengan dugaan-dugaan, tapi masih mau tetap berada di dalam lingkaran itu? Apakah ini bisa dinilai toksik nggak sih? Iya bisa gitu, karena kita tuh harus jadi orang yang realistis gitu. Jangan kita hanya mengemukakan jadi kayak I want your feelings, jadi hanya menggunakan perasaan kita gitu. Jadi kita harus hidup berdasarkan dengan realita yang ada. Nah kalau Kinan sih menurut saya orangnya realistis gitu. Jadi harus cari tahu dulu kebenarannya, karena gini, kebanyakan kalau kita lihat ya, banyak seperti ada beberapa kasus kemarin itu ada yang istri memukul katanya memukul katanya pelakor gitu. Padahal kan tidak benar, tidak ada bukti gitu. Jadi ini kan I want your feeling, jadi dia pakai hatinya gitu perasaannya, dibandingkan dengan tidak ada bukti terus tiba-tiba langsung menyakiti perempuan lain, padahal belum tentu juga dia seperti itu gitu, dengan labeling masyarakat bahwa pelakor ya gitu. Nanti usi soal bukti, sebenarnya bagaimana sih seorang perempuan bisa membaca tanda-tanda perselingkuhan itu sedang terjadi? Kalau Kinan mungkin kan dia bisa mencatat semua satu persatu tiap hari. Kalau Kinan-Kinan yang lain di luar sana ya, gimana cara mereka untuk membaca tanda perselingkuhan? Oke, ini buat Kinan-Kinan di luar sana. Jangan ada Kinan-Kinan yang banyak deh. Jadi buat kita sebagai perempuan, kita tuh harus bisa membaca situasi dan kondisi. Misalkan ada perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan kita. Biasanya sih komunikasinya mulai berkurang. Nah itu coba kita ajak sama-sama, misalnya, aduh kayaknya kita udah lama ya nggak liburan gitu. Terus kita liburan bareng gitu kan Kak. Kemudian lihat juga apakah dia misalnya pada saat pulang, misalnya biasanya pelukan, ini nggak mau lagi gitu. Itu kan hal-hal kecil yang tanpa terasa, tanpa kita sadari itu berubah karena kondisi-kondisi seperti itu gitu. Dia ketemu orang lain yang lebih baik dan akhirnya mengubah seluruh kebiasaan-kebiasaan bersama dengan si istri pasangannya itu. Tapi gimana lagi kalau di ini ya, mungkin ada Aris lain selain di film lah. Kebanyakan kalau kasus perselingkuhan yang kita ketemu itu pasti ada kasus KDRT juga di rumah. Iya. Keras istrinya bahkan karena itu kan. Tapi di kasusnya si Aris ini kan dia lembut sekali, bahkan tidak menunjukkan, dia masih tetap manis di mata tetangganya, masih tetap manis. Nah itu kalau perempuan ketemu Aris yang seperti itu gimana? Iya, jadi kalau istilah psikologisnya itu love bombing gitu. Iya, jadi si cowok tuh berusaha untuk menunjukkan, aduh saya sayang tuh sama kamu. Kan ada satu kata yang menarik dari si Aris nih. Di balik seorang pria yang sukses tuh ada wanita gitu kan, dia ngomong ke tetangganya kan kayak gitu. Nah itu iya. Jadi dia tuh berusaha untuk menunjukkan bahwa saya tuh care, saya tuh sayang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari ceritanya si Aris sih sebenarnya dia masih memegang komitmen. Jadi dia bilang kan ke Kinan di episode entah keberapa tuh, dia bilang saya nggak mau bercerai sama kamu gitu. Nah ini kalau istilah psikologisnya tripod fair. Jadi dia itu berselingkuh, tapi dia tetap komitmen sama si istrinya gitu. Jadi si hanya sebagai pusat kegembiraan dan seks. Itu ya kategori ini yang dimainkan oleh si Aris ini ya. Ya, saya mengutip salah satu statementnya si Reza Rahardian, pemeran Mas Aris ini. Dia ketika ditanya bahwa bagaimana dia memerankan jauh lebih jahat, dia nggak mau mukul ke KDRT misalnya ataupun apa, tapi yang dimainkan di situ adalah potensi dia yang manipulatif itu, merusak secara lembut dari sisi mentalnya si perempuan. Kalau menurut
Usi Ika melihat karakter Kinan ketika diperlakukan sedemikian rupa oleh sang suami yang tadinya memainkan peran manis, begitu bangga kepada tetangganya bahwa dia mempunyai beristri Kinan seperti itu. Bagaimana sih melihat karakteristiknya si Kinan ini cukup kuat untuk menahan banting seorang manipulatif seperti Mas Aris. Kinan itu kalau saya cukup strong ya untuk bisa menghadapi itu semua, walaupun sebenarnya dia tuh kayak bertahan untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya gitu. Jadi dia melakukan semuanya itu untuk dirinya sendiri dan anaknya. Saya harus bertahan gitu. Karena bahwa kita dari suami tapi harus bisa mencintai dirinya sendiri. Makanya dia ngelakuin itu sebagai bentuk mekanisme pertahanan dirinya. Jadi sebenarnya kasus Mas Arif ini juga kalau kita lihat dari sisi psikologisnya itu juga ada perilaku gaslighting. Iya. Oke. Perilaku Manipulatif tadi ya. Iya, jadi kan dia bilang ini kamu yang gila. Malah gitu. yang Iya. emosinya itu bukan karena dia selingkuh tapi karena manipulatifnya sih. Iya benar. Yang pas itu my dream itu kan dia bilang kamu yang gila. Ya itu kan salah satu bentuk kata-kata gaslighting tadi ya, yang Kemudian menyalahkan orang yang sebenarnya udah jelas-jelas korban. iya Malah sudah ada punya banyak bukti tapi masih tetap menyangkal. Menyangkal. Dan merasa dia lebih baik daripada. Dan kemudian menumpukan semua kesalahan ke si Kinan. Berat banget pikulannya ya. Tapi ini bukan berarti kita menyalahkan laki-laki sepenuhnya. Tidak semua laki-laki kan seperti Aris. Kita ya. hanya membahas bagaimana mereka memainkan peran di dalam layangan putus ini. Dari tadi Lydia belum muncul ya. Bentar. Tapi ini dulu nih Kak, soal fenomena Aris ini kan kemudian banyak viral tuh di medsos, banyak suami-suami yang bilang tolong dong Reza Rahardian, kamu aktingnya bagus, tapi dari aktingnya kamu itu akhirnya istri saya itu jadi makin posesif ke saya. Nah itu gimana lagi untuk fenomena yang membuat dari film nggak bikin efek seperti itu? Oke. Jadi gini, memang setelah adanya film Layangan Putus ini, orang-orang tuh kayak geger, gregetan, gemes gitu dengan Mas Aris sama Lydia ini kan. Nah sebenarnya kita harus bisa membedakan. Ini kan cuma acting film. Yes. Gitu. Jadi yang bisa kita petik itu adalah pelajaran, nilai-nilai moral di dalam film itu. Jangan sampai kita memasukkan nilai-nilai di dalam film itu ke dalam nilai-nilai kehidupan pribadi kita gitu. Dan akhirnya tuh kayak menghancurkan kehidupan kita, misalnya yang semuanya normal. Kalau suami kerja ya sudah. Dampaknya tuh nyampe depan layar gitu. Iya bener. Jadi kan kayak sekarang muncul tuh pov atau yang di TikTok itu kan it's my dream gitu kan, terlalu berlebihan ya. Ini namanya kita boleh sebut dengan demam layangan putus. Sebelum kita lanjut lagi, mau ngingetin buat Tribuners yang lagi pantau di layar monitornya saat ini kita sedang live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kalian boleh share pandangan kalian terkait dengan serial atau drama Layangan Putus ini, atau share pengalaman kalian juga boleh di kehidupan nyata, ataupun ada pertanyaan nanti bakal kita obrolin di sini. Tidak ada jawaban benar atau salah di sini. Kita mengemukakan apa yang ada di pikiran kita kemudian dikaitkan dengan kajian-kajian yang ada karena ada ahli kita di sini. Baik, silakan sama pertanyaan selanjutnya. Nah ini tadi Usi, kalau misalnya apakah dengan kita cek terus HP pasangan itu bisa mencegah selingkuh? Ini tidak terkecuali untuk perempuan dan laki-laki. Oke, kalau kita sering mengecek handphone pasangan tuh malah kita jadi yang ini ya, jadi kayak stres sendiri gitu loh. Iya kan? Iya, jadi kita jadi kan gini, aduh ini kenapa ya, ini siapa, jadi kan kita jadi bertanya-tanya gitu kan? Akhirnya kita jadi negative thinking sama pasangan kita, padahal belum tentu gitu loh dia melakukan hal-hal seperti itu.
Itu Jadi, cuma berakhir di kepala kita iya, doang jangan kan ya. mengecek handphone pasangan nanti sakit hati. Itu nasihatnya ya. Jadi Iya. jangan mengecek handphone Pasangan. pasangan. Percaya aja kan kalau kita berbicara hubungan, kalau udah ada komitmen, yang penting tuh komitmen, percaya, nah itu udah cukup kayaknya. Tapi ada juga yang kalau eh, tapi ya saya pengen tahu aja gimana dia interaksi dengan orang, misalnya di sosmed ataupun di grup WhatsApp atau dimanapun itu, cuman mau ngecek aja gitu. Ada yang cuma takut kecolongan aja gitu loh. Iya, Itu gimana sih? Ya, jadi gini, sebenarnya ketika kita punya masalah ya, kita punya masalah dengan pasangan kita tuh nggak seharusnya curhat ke orang lain atau curhat di status. Karena kadang gini, kalau kita curhat, apalagi kalau lawan jenis, itu biasanya akan muncul rasa nyaman, gitu. Dari comfort zone itu akhirnya jadi ya itu tadi selingkuh gitu. Karena dia merasa bahwa aduh kok Kak Ajeng lebih merhatiin saya ya ketimbang si pasangannya anu gitu kan, si pasangannya itu. kayak gitu. Tapi intinya kan kalau emang orang dasarnya memang mau selingkuh pasti Iya. apapun Pasti yang dia terjadi, meskipun selingkuh aja kalau dia mau selingkuh. Jangan ketawa ya para Jadi jantan gini di balik Kak, layar ini. ada satu penelitian dia bilangnya gini, kalau orang selingkuh 3 kali, lebih dari 3 kali itu kemungkinan dia akan selingkuh lagi gitu. Berarti 1, 2 belum Iya, masih agak ketiga takut, gitu iya. ya. tapi ini Kak, ada istri yang masih tetap menerima suaminya kalau misalnya suaminya itu selingkuh atau pacarnya selingkuh, ada masih yang terima. Iya, mungkin itu ada ketakutan-ketakutan ya, misalnya, aduh saya takut nih ditinggalin, saya takut kesepian, aduh nggak ada orang lain lagi nih yang bisa mencintai saya seperti dia gitu. Atau mungkin malas kenalan sama orang baru atau Iya. sudah terbiasa yang depending kayak gitu. Iya benar. Ketergantungan, saling ketergantungan sama pacarnya sampai-sampai kesalahan apapun yang dilakukan oleh pacarnya masih bisa diampuni atau Iya. ditoleransi seperti itu. Saya menjadi lihat lagi di layangan putus ini salah satu scene highlight yang dimana ketika si Kinan sudah mengetahui mereka berdua ini selingkuh nih, kemudian ada perdebatan, pertemuan, entah itu ya namanya rekonsiliasi atau gimana, yang Jadi jelas jebak. ada yes, Jadi Kinan jebak. jebakan itu Batman itu luar biasa. Salah satu scene pamungkas Oh yang di dinner itu ya. Dinner. kelihatan banget perempuan cerdas cara menyelesaikan persoalan yang sangat elegan sekali. Salah satu lagi adegan yang paling elegan banget yang dimainkan oleh si Kinan ini adalah meskipun di situ dia marah, tapi dia masih bisa menyampaikan amarahnya dengan penuh elegan tanpa harus melukai, memukul secara fisik seperti yang sering terjadi viral itu kan. Namun dari kasus-kasus yang tadi dibicarakan, seumpamanya kita perempuan masih bisa memberikan kesempatan kepada pasangannya meskipun sudah terbukti selingkuh berkali-kali. Nah, Kinan ini berbeda. Yang dia pertahankan di situ, dia tekankan untuk si Lydia ini bahwa yang saya pertahankan saat ini bukan suami saya atau pernikahan saya, tapi harga diri. Karena ketika kejadian itu terjadi, yang tersisa ya harga diri gitu kan ya. Atau tapi sebenarnya gini, karena semua perempuan itu berharga, tidak ada perempuan yang tidak berharga. Iya betul, setuju. Jadi sebenarnya kalaupun ya diselingkuhi ya sudah, biarkan, mending tinggalkan gitu kan ya. Iya, Pilihan sebenarnya aman, silakan. Tinggalkan pasti. Oke, Usi gimana? pokoknya kalau gini. Sebenarnya gini, semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk bisa memperbaiki kesalahannya gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna tuh kan hanya Tuhan gitu. Nah, sebenarnya kita punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri nih. Tapi yang paling pentingnya tuh adalah bagaimana komitmen kedua orang ini, pasangan ini, untuk bisa, ayo kita sama-sama mulai lagi dari awal gitu. Jadi harus ada komitmen bahwa saya pengen berubah, saya pengen jauh lebih baik gitu. Dan pasangannya ini harus membantu gitu. Jadi harus bisa kita ya siapa sih yang nggak bisa melupakan masa lalunya, tapi ketika kita berpikir untuk move on, maka tinggalkan semua yang udah terjadi gitu.
Tapi komitmen itu kan yang namanya komitmen ini kan dibuat oleh dua Iya, orang. concern harus ada Concernnya concernnya. keduanya, bukan berarti perempuan yang udah disakiti kemudian perempuan lagi ya udah kamu mau berubah ya sini kamu berubahnya Iya, sama aku. dua-duanya gitu kan. Tapi komitmen dua-dua Iya. gitu. Kasus yang terjadi adalah ada Kalau punya kejadian pengalaman berulang. selingkuh, tuh lanjut. Harus pernah diselingkuhi maksudnya. Ajeng Iya, eh, jadinya. waktu SMA sih. Oh, SMA pacar aku yang kedua asik. Dari sekian banyak nih kan. Dari sekian banyak, dan satu hal yang paling saya tidak suka dari pengakuan si mantan saya waktu itu, meskipun masih SMA tapi saya pikir bahwa saya cukup matang untuk usia itu dan berpikir bahwa perselingkuhan kejadian itu tidak benar dan saya tidak menolerir kejadian itu yang tidak bagus dari pengakuan dia bahwa ya dia perempuan yang cuman singgah sebentar dan kurang baik aja gitu. Itu yang bikin saya waktu boiling up, karena kenapa harus salahin perempuannya gitu. Kenapa perempuan yang kamu labelin tidak baik tadi kamu jadikan alasan bahwa seakan-akan dialah menjadi penyebab kenapa kamu tuh berselingkuh gitu. Saya berpikir saat itu dan oh thank God, saya sangat dewasa sekali ya saat itu ya. Dan kemudian tidak ada kesempatan kedua untuk pasangan saya waktu itu, bahwa iya udah, kalaupun kamu mau memperbaiki diri, perbaikilah dirimu tapi tidak sama saya. Iya Kalau sih, sih tapi kayak tadi ya kasus ke Ajeng tuh itu jahat banget. Iya, banyak Dia kan mah laki-laki yang label. kayak gitu. Iya. Tapi biasanya gitu, kalau cowok selingkuh pasti dia bilang selingkuhannya itu tidak cukup baik gitu. Nanti di selingkuhannya dia bilang istrinya. pasangannya itu tidak Yes, cukup baik gitu. yes. Ini dia baunya bau dapur, tidak bisa menguras diri, biasanya kayak gitu ya. Lagi-lagi perempuan yang kemudian disalahkan di iya. dalam kasus seperti ini. Itu ada ketidakseimbangan, apa ya, patriarki kan Iya. kita masih sangat melekat sekali di budaya kita. Iya, Iya. benar. Kenapa kemudian kasus perselingkuhan di lingkungan kita bahkan yang disalahkan adalah balik lagi perempuan. Misalkan kasus pasangan suami istri yang ketahuan suaminya selingkuh, kemudian orang-orang di sekeliling mereka berdua ini kemudian menyalahkan perempuan bahwa ya kamu kurang dandan sih, atau kamu tuh jarang masak misalnya, atau suamimu lagi diperhatiin, kamu sih yang salah, kayak gitu-gitu. Atau juga di kasus perselingkuhan juga itu selain si istri yang disalahkan, si perempuan yang diselingkuhi juga yang disalahkan karena disebut dengan label pelakor. Iya. Gimana mesti melihat fenomena seperti ini? Oke, memang biasanya tuh pasti ujung-ujungnya tuh perempuan gitu. Dan masyarakat tuh pasti ini perempuan nih yang salah nih gitu. Apa-apa pasti perempuan. Nah, sebenarnya label-label seperti itu kan dibuat oleh masyarakat. Ya. Dan itu tuh kayaknya kalau menurut saya ya, itu terlalu jahat gitu loh untuk kita kasih labeling ke seseorang gitu. Karena sebenarnya perselingkuhan ada itu karena adanya concern dari kedua belah pihak. Tidak mungkin dong kalau misalnya si Mas Aris sama Lydia bisa selingkuh, bisa beli penthouse 5 miliar. Kalau nggak ada concern dari keduanya gitu. Jadi kan otomatis dua-duanya sama-sama menyetujui bahwa saya pengen nih menjalin hubungan sama kamu gitu kan. Dan tidak semua perempuan diselingkuhi juga kan tahu kalau si laki-laki ini sebenarnya sudah punya keluarga. Iya, benar. Cuman kita belum tahu Oh, lanjutan nih ceritanya kayak Kalau gimana. untuk episode itu Lydia udah bilang ke Kinan. Lydia bilang ke Kinan kalau dari awal kenapa saya bisa jatuh cinta sama Mas Aris ya karena saya nggak tahu kalau Mas Aris punya keluarga, tapi karena benar. sudah lama-lama terbiasa, meskipun saya sudah tahu, saya tetap bertahan. Nah, Kayak itu sih. Pusing. kalau kita mau mengulek lagi dari sisi Kinan ya, kita jangan sebut pelakor lagi ya. Iya, Lydia aja. Lydia. Dari sisi Lydia yang awalnya pengakuan tadi itu di episode paling akhir ya. Oke. Yang kemarin. Bahwa di awal ketika dia menjalani hubungan dengan si Mas Aris ini, dia tidak mengetahui bahwa Mas Aris sudah berkeluarga. Namun dengan berjalannya waktu, ketika dia pun mengetahui bahwa Aris ini ada istri dan anaknya, tapi dia mau toma gitu.
dengan segala ketidakmungkinan itu. Gimana melihat karakteristiknya si Lydia ini? Kalau cinta kan buta ya kan. Bego namanya. Ego. Jadi si Lydia itu memanipulasi dirinya juga gitu. Dirinya sendiri Iya. gitu kan? Dia menipu dirinya seolah-olah membenarkan segala sesuatu. Sudahlah, dia pasti akan, akhirnya kan di belakang-belakang dia sadar kan, Iya. kalau saya ini cuma hanya menunggu gitu. Sementara dia pasti akan tetap Iya. memilih istrinya gitu. Nah, di scene yang si Kinan bilang bahwa satu-satunya hal yang Yang saat saya ini dia pertahankan adalah harga diri. Kemudian dia membantingkan kalimat itu ke Lydia, dan respon Lydia ada sebelum mendengarkan statementnya si Kinan tadi, Lydia sudah maju dengan bahwa kalaupun kamu akan kehilangan suami dan juga cintanya Mas Aris, karena cintanya Mas Aris itu udah ke dia ke- gitu. ke dia gitu. Di sini si Lydia ini berpikir bahwa seakan-akan mereka memenangkan pertempuran itu sebagai si Lydia, artinya orang ketiga dalam hubungan orang berpasangan tadi, bahwa dialah pemenang dari hubungan ini, bahwa pada akhirnya si pasangannya ini memilih si Kinan gitu untuk dicintai, ataupun rasanya udah tertumpu ke si Kinan ini. Kepercayaan diri ini kenapa sampai bisa ada pada diri Kinan? Oke, kalau kita lihat dari Lydia dulu ya kan, Iya. dia ngomong kayak gitu untuk bisa mematikan, dia pikir ya, bisa kayak mematikan Kinan secara psikologis gitu, mematikan Kinan secara psikologis. Kalau dia kan melakukan ini pasti karena dia care, dia sayang sama suaminya, sama Mas Aris, dia pengen mempertahankan pernikahannya. Jadi kalau dia ngomong itu karena pada dasarnya si Lydia ini takut kalau di penjara kan, sebenarnya ada ketakutan. Nah sebenarnya kalau kita lihat Lydia ini sebenarnya takut akut karena dari ekspresi wajahnya yang ditunjukkan pada saat percakapan itu, dia takut sebenarnya dengan si Kinan ini gitu. Tapi memang Kinan itu begitu percaya karena dia punya bukti-bukti yang kuat, dan dia merasa ya sudah ini cukup gitu. Mas cukup minta maaf, kembali ke keluarga, itu kan sebenarnya yang pengen dilakuin. Oke. Cuman kan si Aris sendiri itu yang terus memanipulasi keadaan. Tapi kalau kita mau melihat lagi ya, selain daripada karakteristiknya si Aris yang dari awal tidak jujur dengan Lydia bahwa dia mempunyai keluarga, ada lagi Aris lain yang memanipulasi calon Lydia dengan statement bahwa sebenarnya saya sudah menikah. Jadi jujur di awal nih, supaya kalau ada apa-apa ke berikutnya yang disalahkan adalah Lydia lagi. Kamu kan udah tahu kalau saya punya keluarga, gitu kan? Ya, atau kadang-kadang juga ada misalnya Lydia yang lain yang misalnya karena kekurangan ekonomi misalnya, lalu dibantu si Aris yang lain ini, jadi karena alasan itu sehingga si Lydia nih mau, kalau ada kasus-kasus di luar kan, misalnya itu kenapa perselingkuhan terjadi. Iya, jadi memang ada beberapa kasus yang pernah saya temui itu kayak gitu. Jadi ada orang yang memang dia kepepet gitu, untuk mendapatkan sesuatu dia butuh uang. Jadi dia menghalalkan segala cara, ya sudah terserah. Jadi kan yang di sini yang dilakukan itu hanya berdasarkan seksualnya aja gitu, hubungan seks. Tapi tidak ada komitmen, ya sudah peduli, terserah kamu mau balik ke istri kamu, itu terserah kamu gitu. Yang ada sekarang adalah kamu bisa memuaskan saya secara ekonomi. Jadi kayak ada hubungan timbal balik. Saya kasih kamu kepuasan seksual, kamu kasih saya duit gitu. Itu cukup kayak gitu. Ada yang seperti itu. Berarti saling membutuhkan tanpa harus meninggalkan pasangan masing-masing misalnya. Atau kayak di film film Layangan Putus ini kan juga ada misalnya si Miranda. Oh iya. Iya, kita lupa sebenarnya. Jadi kenapa dari awal bilang kalau jangan perempuan saja ya si selingkuhannya disalahkan, tapi kadang-kadang kalau di kasusnya Miranda kan ini si Miranda juga selingkuhannya juga punya istri sama anak. Ini berarti juga rada ribet sih kalau bicara soal juga ya. Kalau dari Usi sendiri gimana? Kepuasan dalam rumah tangga kan. Jadi gini, kalau kita belajar dari segi psikologi seksual, ada dua hal yang membuat rumah tangga itu bertahan. Yang pertama seks, kedua
keuangan gitu. Si- Kalau Miranda, seks keuangan. iya, kalau Miranda kan pasti uang terpenuhi ya. Secara dia CEO, dia founder juga. Terus kalau berarti yang kedua dong, secara Ekonomi. seksual itu tidak terpenuhi gitu. Gitu kan. Berarti yang didapatkan Diandra Miranda. Miranda di situ dia punya finansial yang cukup, tapi Iya. secara seksualitas dia Iya. tidak tercukupi seperti itu. Makanya dia Jadi, cari di luar sana. Benar, quality of life-nya dalam kehidupan keluarganya itu tidak tidak cukup memuaskan dia gitu, sehingga dia mencoba mencari pelampiasan lain di luar itu. Sehingga terjadilah perselingkuhan itu. Masih ada juga selingkuh bisa terjadi karena kecewa, misalnya kita kecewa ke pasangan kita, akhirnya kita selingkuh. Iya, bisa jadi Itu gitu. berarti Jadi balas ada- dendam ya? Iya, Banyak benar. banyak Banyak yang kasus. kayak gitu, banyak kasus kayak gitu. Jadi kayak gini, oh kamu mau selingkuh, saya juga bisa loh. Gitu. Sih. Saya juga bisa gitu. Atau kalau misalnya ada yang kecewa karena misalnya dari awal sebelum menikah janjinya ini misalnya janji bisnis saya bakalan sukses, tapi pas menikah tidak sukses, akhirnya bisa cari orang lain juga begitu kan ada. Iya, banyak tuh di TikTok. Itu juga. Nah, jadi Halo jantan, para jantan, gimana di kolom komentarnya ada nggak yang YouTube maupun Facebook fanpage? oke. Gimana? Gimana? Atau mungkin Ada. mereka para jantan tanya. Oke. Kali Oke, kalau laki-laki ada yang mau tanya mungkin kalian kalau mau di bertanya komen. silahkan. Kalian mau bertanya silahkan. Apa? Oh, oke. Ama deh ama. Oke. Oke sih. Jadi dari banyak kasus yang ada ini kan, sebenarnya dari awal kita bahas mungkin fokus ke Mas Aris, tapi ternyata selain Mas Aris ada juga Miranda. Jadi sebenarnya di dalam kasus perselingkuhan siapa yang harus disalahkan? Nggak ada yang harus disalahkan. Nggak ada. Iya. Iya kan? Oke. Jadi gini, itu pilihan gitu. Yap. Selingkuh itu pilihan. Dilakukan atas dasar kesadaran sesadar-sadarnya. Iya. Misalnya saya posisinya orang yang diselingkuhi, lalu siapa yang saya salahkan? Suami saya atau pelakor? Maaf, bukan pelakor, atau si selingkuhan suami? Kalau kayak gitu, menurut saya kan perasaan kita tuh tervalidasi gitu. Iya. Dan semua yang kita lakukan itu atas dasar kesadaran kita. Jadi nggak harus ada yang disalahkan dalam hal ini. Jadi sama-sama kita melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang yang positif aja gitu. Artinya bahwa apa sih yang kurang dari saya gitu. Terus apa juga yang kenapa sampai suami saya begitu. Kemudian kenapa sampai dia berperilaku seperti itu yang perlu kita cari tahu bersama untuk kayak diperbaiki bersama gitu. Baik. Kalau misalkan kita kemudian mempertanyakan apa yang kurang, berarti kita kembali memvalidasi diri kita kan, apa sih sebenarnya yang kurang? Bukankah itu kembali kita perempuan yang kemudian mengutuk diri sendiri, padahal di sana dialah yang diselingkuhi gitu. Sebenarnya bukan berarti mengutuk diri sendiri ya Kak Ajeng ya, tapi lebih kepada kita melihat kembali kan gini, kita punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kita melihat kembali apa yang selama ini mungkin intimisi kita kurang, komunikasi kita kurang. Nah, hal-hal itu menjadi acuan untuk kita bisa memperbaiki diri kita gitu. Bukan hanya kita, tapi pasangan kita juga gitu, bersama-sama gitu. Jadi sekiranya kita melihat ada hal-hal yang aduh kayaknya ini sudah sudah berkurang dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Nah, ini kita sama-sama bersama-sama kedua belah pihak ini, pasangan ini saling untuk memberi diri untuk dibangun gitu. Jadi intinya tuh adalah bagaimana komitmen kita gitu. Karena kalau kita mencari-cari kesalahan, siapa yang salah dalam hal ini, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi gini sih, banyak perempuan, bahas perempuan aja dulu, banyak perempuan yang ketika diselingkuhi itu banyak dari mereka lalu tidak percaya diri. Ternyata saya banyak kurang. Akhirnya mereka jadi insecure. Iya, jadi sekali setelah diselingkuhi. Itu gimana lagi ini? Hey, kamu berharga. Iya. Untuk semua kinan di luar sana. Untuk semua kinan, semua perempuan di luar sana, kamu tuh berharga gitu loh. Dia aja yang kurang baik untuk kamu yang kalau tidak. Ama sih kalau tadi Usi bilangnya lebih ke validasi si siapa?
validasi diri diri kita, kita, tapi emosi kita. lebih baik ke validasi kalau memang sebenarnya kamu nggak pantas dengan dia, kamu masih berhak cari kebahagiaan lain, karena kebahagiaan itu tidak perlu dengan pasangan kan. Benar. Jadi gini, bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Bahagia itu kita yang tentuin. Jadi bukan karena Kak Ajeng sama si ini atau aku sama si ini, Kak Salma sama si ini terus kita bahagia. Enggak, kita bahagia karena diri kita Prinsipku sendiri. adalah cukupkan diri Iya, benar. kita, entah itu dengan kebahagiaan, entah itu dengan, jika kamu bahagia dengan pekerjaan, go for it. Jika kamu bahagia dengan mimpi, go for it. Kalau kamu bahagia dengan teman-teman atau dengan kegiatan dan segala uang kamu yang banyak, go for it. Iya. Tapi ketika kamu merasa bahwa kalau itu sudah tercukupkan nggak ya, penuh nih hati nih di sini nih udah penuh nih dengan hal-hal tadi yang menunjang kebahagiaan. Kemudian ketika saya berpacaran pun, saya punya pasangan pun, satu-satunya hal yang harus saya akui bahwa sebenarnya saya bukan butuh kamu, saya ingin kamu. Jadi kalau butuh di situ kedengarannya depending banget. Jadi saya ingin kamu, menginginkan kamu untuk ada atau untuk bareng-bareng apa gitu. Tapi bukan berarti aku mau butuh kebahagiaan ya harus kamu ada di sini gitu. Itu depending banget, dan makanya di salah satu di scene yang paling fenomenal dalam Layangan Putus itu yang ketika Kinan bilang bahwa kamu bawa dia ke Kapadokia itu, it's my dream, Mas Aris. Dan kemudian dibikin meme sama Deddy Corbuzier bahwa kalau if you think that itu adalah your dream, maka go for it by yourself. Kamu punya mimpi, wujudkan sendiri, jangan terlalu ketergantungan sama orang lain, sekalipun even if dia adalah suami kamu. Tapi emang hubungan Kinan sama Aris ini bisa dibilang toxic ya. Banget. Toxic relationship. Dalam sisi mana ini? Karena gini, dia sampai si Aris suruh berhenti Kerja dari Dia awal kan menikah. dokter ya. Gitu. Gitu, padahal kita perempuan harus kerja. Iya banget. Itu Untuk memenuhi manipulatif. kebutuhan Salah satu manipulasi yang memang harus kita sebagai perempuan ataupun laki-laki di luar, perempuan ya, di luar sana harus benar-benar cerdas memahami situasi atau karakteristik seperti Mas Aris yang satu ini, manipulatif tadi, bahwa dia berpikir bahwa secara finansial dia tercukupi banyak, dia bisa mencukupi istri dan juga anaknya. Untuk itu gimana caranya dia bisa menggenggam si Kinan ini, yaitu membuat dia lumpuh secara finansial, Iya, benar. agar si Kinan bisa bergantung terhadap si suaminya meskipun disakiti berulang kali begitu. Benar. Yang kayak tadi, Kinan seorang perempuan yang cerdas, dia punya awal karir yang bagus, kemudian berhenti karena dengan mungkin si Aris tidak secara gamblang mengutarakan apa yang dia mau, bahwa kamu berhenti aja dari pekerjaan. Tapi ada hal-hal yang kemudian membuat si perempuan ini memilih untuk, karena rasa kesalahan tadi, secara finansial ada lah ya, Mas Aris cukup begitu ya, dan juga kasihan kan kalau Mas Aris pulang aku nggak ada di rumah misalnya, dan segala macam tanggung jawab itu yang kemudian membuat perempuan mengambil keputusan tadi gitu. Iya, tapi ini bukan berarti ibu rumah tangga tidak berharga. Mau perempuan karir atau perempuan ibu rumah tangga, Betul. tetap sama. Itu pilihan memang. Tapi lagi-lagi harus jeli terhadap jenis manipulasi kayak tadi. Iya, betul. Jadi saya pernah baca satu quotes dari teman saya ya. Dia bilangnya gini, bahwa dalam kasus Kinan dan Aris ini sebenarnya ada hubungan tidak seimbang gitu. Jadi karena dia merasa bahwa tadi kayak Kak Ajeng bilang, saya setuju banget, sependapat banget, bahwa si Aris merasa bahwa saya adalah orang tunggal, pasangan tunggal yang bisa mencari nafkah gitu, sehingga saya bisa nih berperilaku semena-mena sama kamu nih, karena kamu cuma nerima gitu, sementara saya yang ngasih gitu. Dan hal ini itu sebenarnya kurang bagus ya dalam sebuah hubungan gitu. Harusnya dia juga bisa menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pasangannya gitu. Kan dia berusaha semaksimal untuk jadi istri yang baik, ibu yang baik gitu.
belum tentu juga, mungkin waktu dia tinggal sama orang tuanya dia adalah ratu, Betul. kemudian saat menikah dengan kamu dijadikan Babu. Mas, gitu kan. pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan bisa dilakukan oleh manusia siapa saja, Iya, terlepas dari gender. Benar Kak. Masak, nyuci, semuanya itu harus skill yang dimiliki manusia. Skill bukan dasar, perempuan. bukan Iya. perempuan. Tapi lagi-lagi ya karena Budaya patriarki tadi ya, Patriarki. yang bahkan di zaman sekarang ini sudah modern dengan digitalisasi, apapun bisa dibaca, bisa dilihat bagaimana orang-orang di luar sana menjalani kehidupan. Laki-laki nyuci piring, perempuannya masak, makan sama-sama, setelah itu ngepel dan segala macam. Dianggap seperti mendewakan si pria yang tadinya nyuci piring gitu. Wah, ini pencapaian sangat luar biasa, padahal ya biasa aja, cuman jarang kita lihat dan kita temui, makanya itu menjadi sesuatu yang baru Iya, gitu. benar. Oke, lanjut ke ini udah. Lanjut. Semakin Mungkin ya, ini kan sudah perselingkuhan. Lalu Iya. gimana sih cara kita perempuan sebenarnya menjaga hubungan itu kan bukan tugasnya perempuan saja. Tapi Iya, dua perempuan belah juga pihak. dua belah pihak. Jadi kalau saya- dari sisi perempuan dulu deh. Kalau karena ini pekerjaan kedua belah pihak, pasangan artinya perempuan dan laki-laki. Mungkin untuk perempuan apa yang harus dilakukan? atau gimana sih untuk menemukan pasangan yang apa ya? Jawab yang tadi dulu. Gimana biar dari sisi perempuan dulu ya, perempuan menjaga bertugas ya untuk bisa terhindar dari yang namanya kasus perselingkuhan. Laki-laki itu adalah makhluk visual gitu, oke. jadi senangnya yang indah-indah gitu. Jadi kalau sebagai perempuan kita harus bisa menjaga dan merawat diri kita, bukan untuk dia ya, tapi untuk diri kita sendiri juga. Jadi dulu tuh pernah waktu saya masih kuliah, itu di tempat saya tuh ada pasangan suami istri. Jadi suaminya tuh kerja di bank, istrinya itu ibu rumah tangga. Jadi tuh setiap pagi, setiap suaminya pulang kantor tuh dia langsung mandi, udah bersih, dia nungguin suaminya gitu. Dia nungguin suaminya. Terus saya pernah tanya, Bu, ih rapi banget, mau kemana Bu? Enggak, ini apa namanya, Bapak bentar lagi pulang gitu. Jadi kita harus udah rapi, udah cantik, udah wangi. Itu salah satu hal mencintai diri kita juga gitu. Mencintai dan menghargai diri kita. Iya. Bahwa saya spesial gitu. Karena gitu, lagi-lagi cowok itu adalah orang visual gitu. Iya. Jadi senangnya yang lihat yang indah-indah gitu. Makanya kenapa aduh kok istri saya burik ya gitu. Gitu ya. Kemudian kok dia lebih cantik ya gitu. Oh, Padahal sih. sebenarnya Memang laki-lakinya Iya. nggak bersyukur Padahal sebenarnya. dia aja tuh yang Bukan iya, masalah bau. kayak gitu. Oke, Karena oke. mereka adalah itu objek salah visual. satu ya. Iya. Kemudian Kalau- apa lagi? Kalau misalnya si cowok itu juga butuh perhatian gitu, perhatian. Jadi kita usahakan memberikan, jadi perbanyaklah kalimat cinta gitu. Oke. Misalnya selamat malam gitu, selamat malam sayang, mimpi yang Oke. indah ya gitu misalnya. Kemudian kalau dari cewek, itu yang paling penting itu adalah komunikasi. Iya, Dan betul. banyak-banyakan penghargaan ke dia. Jadi hal kecil apapun gitu, misalnya dia bikin roti ditaruh di kotak makan, terima kasih ya Iya. sudah membuat roti. Banyak kata gitu. terima kasih dan tolong itu memang Iya, sangat benar. ini sekali. Benar-benar berharga dua kata itu. Iya, betul sih. Itu sih cewek butuh dihargai aja, butuh penghargaan. Sebenarnya we don't ask too much gitu loh. Maksudnya yang simpel-simpel aja, tapi rasanya kok kayak Sulit. Mas Aris dan juga laki-laki di luar sana, perempuan itu gampang banget nyenengin hatinya. Dia beli dia apa makanan yang enak aja tuh dia udah seneng banget ya kan ya. Atau kasih dia belajar, mungkin bisa kenali lagi love language-nya apa. Kalau dia suka sentuh love language-nya adalah physical touch, ya mungkin pulang sapu kapal aja tuh udah bikin lembek banget ya nggak sih? Iya, Iya kan? Kemudian kalau dia suka, kalau love language-nya word affirmation, puji-pujian tadi yang kayak masakan enak dan segala macem, itu dia udah wah merasa dicintai banget, dia nggak sih? Mungkin atau pulang dari pasar dan ya kayak tadi bawain dia apa kayak makanan atau apa gitu aja, itu sudah dengan sendirinya, dengan mandirinya kamu menunjukkan rasa cinta. Tapi tadi. laki-laki emang agak apa ya, Kurang peka? seperti
bukan kurang peka, tapi seakan harga diri mereka tuh lebih tinggi. Jadi Iya. kayak si Mas Aris misalnya, dia lebih, kenapa dia selingkuh kalau menurut Ama sih, dia lebih karena ingin menunjukkan dia nih maskulin sekali, dia punya semua kuasa atas perempuan. Nah itu sih kayaknya laki-laki Apakah juga kalian- harus ini apa ya, Egonya turunkan diturunin sedikit gitu ya? egonya gitu Iya, ya. setuju kamu. Kalau dilihat dari layangan putus ini, apakah ada scene di mana yang Aris itu merasa egonya tuh benar-benar dilukai oleh si Kinan? Belum ada. Tapi kayaknya tuh yang dia terluka tuh pas mau dilaporin deh. Atau pas malam ketika Kinan melahirkan tapi anaknya meninggal, lalu Kinan bilang, kenapa sih bukan kamu aja yang mati, Iya, kenapa harus itu. harus anak saya yang mati. Iya, Itu kan si iya. Aris langsung jalan keluar langsung ke selingkuhannya ke Lydia. Iya, mulai konflik. Berarti dari situ begitu ya. Berarti ketika dia merasa bahwa egonya dilukai dan kemudian dia langsung menuju ke si Selingkuhan. Lydia, bukannya menenangkan si Kinan yang baru saja kehilangan anaknya, traumanya juga belum pulih begitu ya, dan menenangkan dan segala macam, tapi dia pergi untuk menyembuhkan egonya itu. Itu sih yang mau ditanyakan juga. Ada orang yang bilang selingkuh ya karena hatinya, tapi ternyata itu bukan karena hatinya yang sakit, tapi egonya yang terluka. sakit. Itu gimana sih? Kayak tadi kan yang dibilang di awal-awal tuh, kenapa orang selingkuh? Salah satunya tuh kan karena harga dirinya dia. Harga dirinya dia merasa, aduh, ini perempuan ini nih nyebelin banget ya. Padahal kan kita sama-sama, kalau dari layangan putus ya, kita sama-sama loh yang terluka gitu. Kok dia sih yang merasa dia lebih terluka daripada. Tapi sebenarnya itu juga adalah perilaku manipulatif, karena sebenarnya kan dia merasa bersalah juga nih Iya. sebenarnya. Betul. Tapi Karena nggak mau diakui kan? iya, tak mau diakui gitu. Jadi akhirnya dia pura-pura ke Lydia dan merasa bahwa aduh tersolimi gitu Iya, kan. terzalimi banget. Lalu mencari kegembiraan-kegembiraan yang lain gitu. Nah, ini agak mirip lagi nih dengan salah satu scene di Crazy Rich Asian, kalau kalian nonton. Itu juga di mana salah satu scene, aduh, saya lupa nama pemeran perempuan, mereka satu pasangan yang dimana perempuan ini lebih tajir daripada, karena dia secara turun-temurun memegang kekayaan dari orang tuanya, dan suaminya di situ hanya sebagai pasangannya yang kemudian mengawal dia untuk menjaga semua aset-asetnya misalnya. Nah, ketika ketahuan suaminya selingkuh, lalu dia bertanya, kenapa kamu selingkuh? Suaminya jawab, egonya tadi tuh, harga dirinya yang kemudian dia terlalu merasa hina ketika berada dengan dia dan segala macam. Perempuannya berkata, bukan tugas saya untuk menjaga ego kamu. Iya, benar. Jadi kalau kamu mau pergi, keluarlah tanpa satu apapun dari rumah ini. Itu kayak badas. ada kan film Korea yang kayak gitu juga kan. The Yang World of the dia Married. iya dia Dokter. copot semuanya baju dari pasangannya itu. Sebenarnya gini, kita itu bukan cari teman hidup atau kita cari pasangan, tapi kita cari partner. Kalau partner tuh kan dia setara kan gitu. Jadi buka kayak misalnya ke ajang duitnya lebih banyak terus pasangannya enggak. Tapi kalau kita partner berarti itu sama-sama gitu loh. Jadi Jangan tidak merasa perlu ada yang terluka. minder kalau Iya. misalnya ada yang punya gaji lebih besar. Perempuan kerja ya silakan, itu kan memang karena untuk mengisi hari-harinya dia, mungkin kegembiraannya dia. Iya, jadi pada intinya tuh dalam kasus Mas Aris ini lebih kepada ego sih. Ego sebenarnya. ya. Iya. Itu sih yang kebanyakan terjadi di hati besar, air besar, apalagi yang besar-besar. Dan semua yang besar-besar. Oke, setelah perselingkuhan mungkin soal hubungan ya ke pribadi. Kalau Usi sendiri gimana kalau dengan pasangan? Baik-baik aja sih. Semoga Kita apa ya? Gini, jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ada yang keliru, itu dibilangin gitu. Iya. Jadi kayak, oh iya ya tadi ya kayak gitu. Coba deh kalau lagi kayak emosi-emosi negatif tuh biasanya tidak bertemu. Tapi coba deh kamu introspeksi diri kamu kayak gitu. Apa yang kurang gitu. Bukan hanya saya gitu, tapi pasangan juga gitu. Jadi kayak, oh iya ya tadi tuh harusnya gini. Berarti kasih waktu ke masing-masing Iya, untuk soalnya gini Kak Ajeng. berpikir. Saya tuh selalu memegang prinsip seperti ini. Jangan membuat keputusan di saat
kita sedang marah. emosi Iya gitu kan. kan? Nanti tuh kayak disesali kan. Iya, setelah beberapa kali tuh kayak gitu, menyesal gitu loh Kak Salma sama keputusan-keputusan yang aduh iya ya, ternyata pada saat saya lagi ada dalam kondisi-kondisi tertekan gitu, oh kayak gini nih, jadi tidak boleh gitu. Berarti kedewasaan secara emosional itu sangat dibutuhkan penting. ya ketika kita berantem sama pasangan, kemudian mengambil udah kayaknya berantemnya cukup dulu. Tensinya udah nyampe di sini nih. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Entah mau jalan dulu ke, mau putar balik badan dulu ke. Tapi ada orang yang enggak harus selesai hari ini gitu kan. Jadi gimana? Mungkin memahami pasangan kita masing-masing maunya kayak gimana. Kalau kamu menyelesaikan saat ini juga, minum air dulu, kita dudukan masalahnya kayak gimana gitu kan, dudukin masalahnya kayak gimana, kita obrolin. Tapi kalau memang benar-benar berapi-api dan tidak bisa dihindari saat itu, ya mungkin walk out adalah jalan terbaik dan dinginkan kepala masing-masing, kembalilah setelah dingin dan obrolin lagi seperti apa kayak gitu ya. Komunikasi saja tuh tidak cukup sebenarnya, understanding. Benar kan, respect ke orang lain kan. Yang paling penting tuh adalah ketika semua jangan sampai ya, takutnya tuh ketika kita sudah lelah dengan emosi kita, ini kita tuh emotional burnout dan memilih untuk sudahlah, terserah gitu. Iya. Kata terserah, ya sudahlah tuh kayak Itu kayak Jadi bumerang. kalau kamu bilang terserah, ya udah. Apalagi kayak, terserah deh mau kamu apa. Aduh, itu tuh bukan zaman ini yang berakhir di prediksi kayak gitu. Karena kayak rasanya kayak kalau jawab kayak ya udah deh terserah kamu maunya kayak gimana gitu kan. Ya udahlah kayak gitu. Itu tuh kayak keberadaan atau eksistensi kita saat itu tuh udah nggak dibutuhin lagi. Iya, Berarti it's over. We are done. iya, Kayak gitu nggak sih? benar-benar. Gimana? Partner? Iya, jadi Kalau Intinya dipahami, adalah ngobrol. Kalau pasangannya bisa jadi teman cerita, kita teman berbagi. Iya. Suka duka itu benar-benar bersyukur kalau punya pasangan kayak Iya, gitu. itu kan karena nggak partner semua kan. orang mau mendengar kan. Oke. Oke ya. Mungkin Apalagi sih yang masih Oke, ini? yang terakhir mungkin ya, kalau kasus perselingkuhan kan banyak istri-istri untuk semua kinan di luar sana, jangan terburu-buru seperti tadi Usi bilang, jangan kebawa emosi, kita masih punya ada jalur hukum yang bisa kita tempuh. Jadi misalnya kalau ada perselingkuhan, sebenarnya saya mau tanya gak usah. Tapi karena Usi Ika bukan ahlinya, jadi Iya. kita boleh lihat itu ada di pasal berapa Amaya? Itu ada di pasal 284 KUHP. Itu kalau untuk kasus perselingkuhan itu bisa di ke ranah hukum. Tapi kita perlu ya ini untuk ke pemerintah, mungkin semoga RUU PKS Iya, segera disahkan. Iya, Karena betul. memang KUHP ini sama sekali tidak bisa digunakan. Sangat lemah sekali. Kecuali ada bukti perjinahan baru Yes. bisa dipidana. Kalau tidak Iya. ada bukti Lagi perjinahan tidak gimana mau gerebek, mau melihat? bisa. Percuma grebek. Iya, percuma gerebek kalau Bisa dilaporkan. iya, tapi tidak dilaporkan atau bukti apa yang mau yang bisa ini kan untuk sesuai dengan aturan yang berlaku itu. Jadinya dia batal sebelum dinaikkan di sidang misalnya. Tapi kalau dari pencatatan ya, dari kita melihat salah satu contoh di Kabupaten Maluku Tengah itu, untuk rekap data di tahun 2021 itu sebanyak 145 kasus perceraian yang terjadi, dan sebagian besar itu didominasi oleh KDRT disusul perselingkuhan. Jadi mungkin kita sudah bisa menerawang nih rekonsiliasi apa yang sudah dilewati, laporan-laporan dan segala macam sampai pada proses perceraian itu bukan hal yang mudah. Banyak kasus di luar sana yang mungkin tidak sampai di meja hijau misalnya. Tapi semoga apapun yang sedang terjadi dan dilewati oleh pasangan-pasangan di luar sana, terutama untuk perempuan, jadi perempuan yang kuat. Harga dirimu lebih berharga. Dirimu lebih berharga, seperti itu. Dan apa ya, untuk para Mas Aris, cukupkanlah. Cukupkan. Apalagi sih? Oke, mungkin itu kita sebenarnya udah lewat dari 30 menit. Udah lewat ya? Sejam ya. 1 jam. Oh, 1 jam. Mas Aris. Iya, Mas Aris ternyata. Mas Aris luar biasa. Anjing.
Oke. Oke Kak Ajeng. Dari Usika deh, dari obrolan kita hari ini, layangan putus, kemudian kita kaitkan dengan fenomena sosial yang ada, apa yang bisa disampaikan ke Tribuners? Yang lagi nonton ya sekarang ya, Iya. partner kita tuh bukan layangan, dia bukan benda gitu, dia juga Dan punya ini- perasaan. Aduh. Dan kita sama-sama memperbaiki diri kita, karena gini, ada satu quotes yang pernah saya baca, sabar itu limited. Sabar itu limited, ada batasnya. Tapi yang nggak berbatas itu adalah ketika kita bisa mencintai diri kita. Jadi love yourself first, biar hidup kamu bermakna dan lebih bahagia. Ya. Kinan-kinan di luar sana. Oke. Ama? Oke, untuk kinan-kinan di luar sana, amat tahu sekali kalian belum tentu bisa seperti Kinan, kuat, tegar, tapi selalu ingat ya diri kalian tuh kamu cantik dan kamu sangat berharga, kamu layak untuk tetap lanjutkan hidup kamu. Satu lagi buat Lydia boleh? Oke, Lydia. Aku deh. Oke. Untuk Lydia, kamu pun berharga. Iya. Kamu bisa mendapatkan seseorang di luar sana yang jauh lebih baik tanpa harus itu suami orang. Yaps. Hargai dirimu. Itu aja Oke. sih. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Nantikan Perempuan Bercerita di episode selanjutnya. Ya, dan episode pertama ini menjadi pamungkas di Perempuan Bercerita. Semoga kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber kece dengan tema-tema menarik yang tentunya akan menguatkan perempuan-perempuan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan dimanapun berada. Saya Ajeng Hatalea. Ika. Dan Ama. Kita bertiga pamit. Sampai jumpa, Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.